Jeffrey pengecut sekali, takut mimpinya jadi nyata. Novia kecewa padanya. Akhirnya Jeffrey tidak jadi jujur sama Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Episode hari ini Senin 3 April 2023. Namun kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, di episode kemarin berawal dari Bu Esti yang mengusulkan kepada Novia untuk memberikan barang-barang kanaya yang masih bagus dan belum pernah dipakai ke orang yang lebih membutuhkan. Kemudian Novia juga langsung setuju nih dengan usulan dari Mama Esti ini. Dan dia akan berencana menghubungi Panti Asuhan Pelita Kasih untuk memberikan barang-barang tersebut dan akan dikelola oleh Ibu Ningsih aja sebagai Ibu Panti di Panti Asuhan Pelita Kasih. Sebelumnya dia mau niat ke panti asuhan, tiba-tiba Bu Ningsih yaitu Ibu Panti menghubungi Novia untuk minta tolong agar menjaga anak-anak panti karena Bu Ningsihnya lagi sakit. Tentu Novia langsung setuju dan mau nih guys, karena dia juga sekalian mau ngomongin tentang peralatan bayi kepada Bu Ningsih untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Di sisi lain, Bu Ningsih ternyata juga menghubungi Tami nih guys, yang juga meminta bantuan kepada Tami untuk menjaga anak-anak panti di saat Bu Ningsih periksa ke dokter karena dia sedang sakit sekarang. Di sisi lain, Jeffrey memenuhi undangan dari Ustadz Arifin ke masjid karena Ustadz Arifin mau ngomong 4 mata nih sama Jeffrey. Seusai sholat, Ustadz Arifin menanyakan tentang kedekatan Novia dengan Jeffrey sekarang. Ustadz Arifin juga nanyain nih apakah Novia itu adalah sosok yang selalu Jeffrey ceritakan dulu padanya. Wanita yang diselingkuhi oleh suaminya, kemudian hamil dan akhirnya anaknya meninggal dunia. Ustadz Arifin mendoakan hubungan Jeffrey dan Novia dan mengingatkan hubungan Jeffrey dan Novia ini selalu ada dalam koridor dan restu yang maha kuasa. Mendengar Ustadz Arifin bertanya tentang kedekatannya dengan Novia, tentu Jeffrey langsung mengatakan kalau memang dia ingin lebih serius nih hubungannya dengan Novia ke depannya. Kemudian pesan penting dari Pak Ustadz Arifin tentang hubungan Jeffrey dan Novia ini adalah mereka harus saling jujur satu sama lain. Yang membuat Jeffrey jadi berpikir kalau Ustadz Arifin ini merasa ada hal yang mengganjal juga nih di hubungan Jeffrey dan Novia. Setelah ditelepon mamanya untuk buru-buru pulang, Jeffrey juga meminta izin kepada Ustadz Arifin dan benar saja nih di saat Jeffrey pergi, Ustadz Arifin merasakan ada yang masih Jeffrey sembunyikan dan belum mau Jeffrey ceritakan kepada Ustadz Arifin. Ternyata bukan Tami saja nih yang diundang ke panti asuhan. Novia pun juga ikut diundang sama Ibu Panti. Novia juga mengatakan kalau dia akan memberikan barang-barang bayi untuk panti asuhan. Dan betapa kagetnya Bu Ningsih saat tahu anak Novia meninggal dunia. Dan Bu Ningsih juga mengatakan sebaiknya Novia memberikan barang-barang bayi tersebut kepada Tami karena sekarang Tamilah yang sangat amat membutuhkan. Novia kaget nih saat Bu Ningsih mengatakan Tami juga akan pergi ke panti asuhan untuk menemani dirinya. Namun Novia berusaha untuk tetap tenang dan tidak mau bercerita kepada Ibu Ningsih nih tentang permasalahan Novia dan Tami. Akhirnya Jeffrey sampai rumah nih guys, dan tentunya kedatangan Jeffrey ini sangat amat ditunggu-tunggu oleh keluarganya. Jeffrey tak menyangka setelah perseteruannya dengan Pak Arjuna, dia yang tadinya kabur sekarang jadi bisa kembali lagi ke rumah Wardana yang mewah itu dan dengan kondisi dan perasaan yang sangat amat happy. Dan benar saja nih, rumah dihias sebagus mungkin untuk menyambut kedatangan Jeffrey. Binung dan Umar pun tampak membantu Brian untuk memberikan surprise kepada Jeffrey yang bikin Jeffrey kaget bahagia. Sontak, melihat uncle-nya kembali pulang membuat Brian jadi amat sangat bahagia dan akhirnya memeluk Jeffrey juga. Kemudian Bu Astrid dan Pak Arjuna pun juga menyambut Jeffrey dan mengajak Jeffrey langsung ke meja makan untuk dinner keluarga.
Kemudian Tami dan Novia bertemu di panti asuhan. Mereka tampak kikuk dan salting nih satu sama lain. Apalagi Novia. Namun di sisi lain, Tami merasa sangat happy nih karena dia bisa menghabiskan waktu berdua sama Novia lagi. Setelah sekian lama mereka tidak pernah lagi untuk berdua seperti ini. Di sisi lain, di saat makan, Rizka kepikiran saat dulu Novia nikah pertama kali, dia masih jomblo. Sekarang saat Novia sudah dilamar lagi nih sama Jeffrey, masih jomblo aja nih. Dan hal ini membuat Rizka jadi kepikiran nih, apakah nanti jika Novia menikah, dia sudah berstatus sebagai pacar orang atau gimana. Namun mendengar Novia yang mau dilamar, tiba-tiba Iksan yang kebetulan juga di kafe yang sama mendengar Rizka dan langsung kaget nih, serta penasaran dengan siapa Novia akan dilamar. Rizka nyeritain kepada Iksan kalau Jeffrey sepertinya mau melamar Novia nih Sabtu ini. Namun Rizka menekankan kepada Iksan kalau dia harus tutup mulut dan jangan sampai ember ke Hakim. Duh, pasti nih nanti si Iksan ini jadi keceplosan kepada Hakim dan bilang kalau Novia mau dilamar sama Jeffrey. Wah, pastinya nanti akan bikin kacau banget nih karena Hakim gak mau Novia deket-deket sama Jeffrey. Duh, masih aja ya Hakim mencampuri urusan pribadinya Novia. Akhirnya keluarga Wardana pun berkumpul kembali. Mereka juga tampak bahagia nih bisa makan malam bersama lagi dengan kondisi yang lengkap dan sangat amat bahagia nih raut wajah mereka. Mereka juga mencicipi masakan Bu Astrid yang sangat amat lezat. Inilah yang selalu diinginkan oleh Arjuna Wardana, keharmonisan keluarganya. Walaupun dia harus mengorbankan keluarga orang lain hingga menghancurkan keluarga tersebut, tapi dia lakukan itu semua demi keharmonisan keluarga Arjuna Wardana. Wah, emang jahat banget ya guys Arjuna Wardana ini. Di sisi lain, Tami dan Novia tampak mengeringkan piring yang basah seusai dicuci. Tami mengucapkan duka cita juga nih atas meninggalnya anak Novia. Kemudian Novia pun langsung akan memberikan barang bayi kepada Tami semuanya tanpa terkecuali. Tami seneng banget nih karena Novia mau memberikan semua barang peralatan bayi darinya. Tami mengatakan anaknya pasti akan bahagia banget karena mendapat barang peninggalan dari Kanaya. Mimin curiga deh, nanti Novia kan akan memberikan barang yang diberikan oleh Ibu Indri juga nih pada Tami. Dan kita juga tahu nih kalau peralatan bayi yang sudah dibuat oleh Bu Indri itu ada bertuliskan nama yang diinginkan oleh Bu Indri. Yang awalnya bernama Saskia Indri Wijayanti. Nah, Mimin curiga nih kalau nanti Tami malah menyangka kalau Novia lah yang memberikan nama terakhir untuk anaknya dan akhirnya Tami memberikan nama lengkap anaknya dengan Saskia Indri Wijayanti. Tami berpikir kalau Novia lah yang memberikan peralatan bayi yang namanya sudah tertera di peralatan bayi tersebut. Seperti contohnya di kasur bayinya, kemudian di selimut bayinya sudah sangat tertera nama Saskia Indri Wijayanti. Padahal itu semua adalah pemberian dari Bu Indri. Dan pastinya nanti Bu Indri akan kaget banget nih kenapa tiba-tiba nama anaknya Tami itu adalah Saskia Indri Wijayanti. Padahal Tami berpikir kalau itu adalah pemberian nama dari Novia, tapi ternyata itu adalah barang-barang dari Bu Indri yang diberikan untuk anaknya Novia. Nah, lanjut lagi ya. Melihat keakraban Novia dan Tami kembali, membuat Bu Ningsih ikutan bahagia. Kebersamaan Tami dan Novia ini juga dipotret sama Bu Ningsih dan langsung dikirimkan kepada Hakim. Ternyata Hakimlah yang menceritakan tentang hubungan Tami dan Novia yang sedang retak kepada Ibu Ningsih. Hakim meminta bantuan kepada Ibu Ningsih untuk mengakurkan Novia dan Tami agar bisa seperti dulu lagi.
Dia juga meminta Bu Ningsih merayakan 7 bulanannya Tami dengan anak-anak panti. Dengan biayanya semua ditanggung oleh hakim. Melihat Tami yang mulai pegel, Novia mengingatkan Tami untuk jangan capek-capek dan stres. Novia juga mendoakan Tami agar bisa sehat selalu dan sehat juga nih kandungannya. Tami terlihat bahagia nih karena bisa akrab lagi sama Novia setelah sekian lama. Di rumah, Bu Esti kepikiran sama voice note ancaman Arjuna pada Novia tempo lalu. Kalau diingat-ingat, Bu Esti merasa Arjuna ini sebelumnya sangat amat membenci Novia. Sekarang malah berubah pikiran secepat itu. Bu Esti masih ragu nih guys, dan merasa aneh dengan restu yang diberikan oleh Arjuna pada hubungan Jenov secara tiba-tiba. Tak lama kemudian, Novia pun pulang, dan Bu Esti langsung meminta Novia memberikan nomor Bu Astrid padanya, dengan dalih ingin menjalin silaturahmi dengan keluarganya Jeffrey. Brian benar-benar happy nih guys karena uncle-nya kembali pulang ke rumah. Brian juga meminta uncle-nya untuk menemaninya tidur di kamar. Setelah mendapatkan nomor Bu Astrid, Bu Esti langsung menghubungi Bu Astrid nih. Dia meminta izin untuk nelpon Bu Astrid saat itu. Dan dia bertanya apakah benar Arjuna benar-benar berubah sekarang dan merestui hubungan Jenov. Kekhawatiran Bu Esti pada hubungan Jenov dengan Arjuna memang tak bisa dia pungkiri. Bu Esti tentu nggak mau lagi nih nanti hati anaknya hancur. Kemudian Bu Astrid memastikan kepada Bu Esti kalau Arjuna benar-benar berubah karena kebaikan Novia pada Arjuna tempo hari yang menyelamatkan Arjuna saat kecelakaan. Yang membuat Pak Arjuna menyadari kalau Novia ini memang baik dan tulus. Yang membuat Bu Esti jadi lega juga nih mendengarnya dan semakin yakin deh kalau Novia memang sudah direstui hubungannya dengan Jeffrey oleh Pak Arjuna. Setelah membacakan buku cerita kepada Brian, Brian menceritakan kalau dia mimpi dengan papanya dan udah janji kepada papanya untuk menjaga opa, oma, dan Jeffrey. Brian happy banget nih, uncle-nya udah deket sekarang. Udah serumah lagi sama Brian, yang bikin Brian jadi semakin mudah untuk menjaga uncle-nya dan bisa menepati janjinya kepada papanya. Karena kalau uncle-nya jauh, tentu Brian gak bisa jagain Jeffrey nih. Mendengar Brian ngomong seperti itu, Jeffrey jadi kepikiran sama Novia. Jeffrey jadi ragu nih untuk ngomong jujur pada Novia. Dia ingin selalu menjaga Novia, tapi kalau nanti dia jujur dan membuat Novia membenci dirinya, bagaimana nih Jeffrey akan bisa menjaga Novia? Kemudian di kamarnya Jeffrey teringat masalah Ronnie yang dulu ribut sama mamanya Brian. Dia juga ingat kalau Ronnie mengingatkan Jeffrey untuk harus jujur kepada pasangan dan harus komunikasinya itu lancar. Karena kalau tidak, hubungan mereka pastinya akan kacau. Kemudian di sisi lain, Bu Astrid menceritakan kalau Bu Esti menelpon dirinya dan nanyain restu Arjuna kepada Pak Arjuna. Arjuna langsung meminta Astrid untuk pergi ke rumahnya Novia dan membawa keluarganya ke rumah untuk dijamu makan bersama. Bu Astrid happy banget nih dengan permintaan Arjuna tersebut. Di sisi lain, Tami merasa sangat bahagia nih guys karena bisa ngobrol berdua sama Novia dan mereka juga tampak seakrab itu. Dan dia berharap nanti mempunyai kesempatan lagi untuk lebih dekat dengan Novia. Kemudian dia berencana keesokan harinya akan mencari tahu tentang mamanya dan akan langsung menanyakan alasan kenapa Bu Ivanka ini membuang Tami ke panti asuhan. Di sisi lain, Bu Astrid merasa khawatir banget nih kalau mereka mengundang keluarga Novia nanti. Takut kalau Arjuna tahu Novia ini adalah anak angkat. Dan Pak Arjuna akan mencari tahu siapa sebenarnya Novia dan siapa orang tua kandungnya Novia. Tapi karena Arjuna sudah meminta maaf sama Raihan, membuat Astrid jadi merasa kalau Arjuna ini tidak akan mencari identitas Novia secara detail nih setelah ini.
Duh, tuh kan mimpi nih guys ternyata. Saat dinner, Jeffrey berterus terang tentang kejadian 19 tahun lalu kepada Novia. Dia menceritakan kalau dia kenal Novia sudah dari 19 tahun yang lalu, dan dia juga mengatakan dia sangat tahu Novia karena masalah 19 tahun yang lalu, saat tabrakan ayah kandung Novia. Karena dialah yang menabrak ayah Novia, dan seketika wajah Novia yang berseri-seri langsung berubah menjadi tidak percaya. Dan Mimin yakin nih guys, hal ini membuat Jeffrey jadi semakin ragu untuk berterus terang sama Novia. Duh, kalau Jeffrey kelamaan berterus terang, tentu Mimin akan cap Jeffrey sebagai lelaki pengecut ya, dan sama aja seperti Arjuna Wardana yang tidak mau jujur dan tidak mau menerima resiko atas apa yang dia perbuat. Udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.